Ya, pemerintah akhirnya mengatur ulang perizinan TikTok yang menjalankan e-commerce bersama dengan media sosial. Pemerintah merevisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik (PPMSE). Revisi ini akan mengatur definisi yang jelas antara e-commerce dan social commerce. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Tauhid Ahmad, pengamat ekonomi, Wintor Rahmada selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kami malam hari ini. Saya ke Pak Wintor dulu, Pak. Apa saja sih, Pak, poin penting yang perlu direvisi di Permendak nomor 50 2020? Ya, sebetulnya sejak disahkan dulu tahun 2020, memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan, gitu. Dan ada masukan dari masyarakat mengenai social commerce yang baru mulai sebetulnya kalau negara kita itu kan pada tahun 2021 ketika TikTok Shop masuk, gitu. Jadi peraturan yang dibuat tahun 2020, kemudian ada perkembangan yang cukup besar di tahun 2021 dan kemudian tahun 2023 ini kita banyak mendapatkan keluhan mengenai aktivitas dari social commerce. Ya, di beberapa minggu terakhir ini kami terus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kemendak untuk merevisi Permendak 50 ini. Ada beberapa hal sebetulnya ini juga sudah sering disebutkan bahwa pengaturannya misalnya yang paling kentara adalah bagaimana kita harus memisahkan antara sosial media dan e-commerce. Ini menjadi penting. Kenapa harus dipisahkan? Ada 4 hal yang menjadi dasar. Yang pertama adalah bagaimana kita harus mengatur traffic, bagaimana kita harus mengatur data, kemudian bagaimana kita mencegah algoritma dari platform itu berpihak kepada salah satu produk ataupun produk yang terafiliasi dengan platform. Dan yang terakhir adalah kita harus menjaga agar tidak ada praktek monopoli yang terjadi di dalam ekonomi digital kita. Itu salah satu yang terbesar. Selain hal-hal lain yang diatur termasuk adalah bagaimana cross border impor itu tidak boleh dilakukan di Indonesia oleh barang-barang yang harganya di bawah $100. Demikian, Mas Gary. Baik, kalau nggak salah dulu pernah ada juga mengenai pembiayaan atau pengenaan bea dengan meterai begitu ya. Apakah itu jalan ya, Mas? Saya kurang mengikuti dengan itu, tetapi pada tahun 2021 sebetulnya mengenai cross border ini, Mas David, kita pernah ada sedikit isu ketika isu mengenai Mr. Hu, yaitu pengiriman yang berasal dari China pada saat itu sempat menjadi viral dan besar. Kemudian Pak Menteri Koperasi, Pak Teten waktu itu memanggil kawan-kawan salah satu platform e-commerce, kemudian terjadi kesepakatan ada 13 produk kategori yang kemudian dilarang masuk ke platform tersebut secara cross border. Artinya Kementerian Koperasi dan UKM sangat proaktif untuk menjaga UKM kita agar bisa mendapatkan equal playing field untuk UKM kita. Betul. Nah, apakah Anda melihat itu dijalankan? Artinya seperti yang waktu itu sudah disepakati bahwa bahwa ada 13 13 kategori produk. Apakah itu memang terscreening dengan baik? Betul. Sampai dengan saat ini kami masih monitor terus dan juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman komunitas online seller memonitor terus perkembangan dari 13 produk yang memang sudah kesepakatannya dilarang masuk melalui cross border. Dan impact-nya juga dirasakan langsung oleh teman-teman yang memang berada dalam kategori itu, terutama UKM yang memproduksi 13 kategori produk itu, Mas David. Ya, baik. Saya ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, tadi kan disebutkan juga oleh Pak Wintor tentang pemisahan antara sosial media dengan e-commerce ya. Menurut Anda ini dalam sisi ekonominya ini sesulit apa sih pemisahan antara sosial media dengan e-commerce? Ya, kalau kita lihat memang pertama ya dari segi pelaku ya. Kalau kita lihat data tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS ya mengenai pelaku usaha e-commerce, sosial media itu termasuk paling besar, dia 41,3%. Sementara marketplace ya e-commerce yang biasa itu hanya 19,75%. Artinya memang sosial media ini merajai ya perdagangan e-commerce dibandingkan yang lain ya, meskipun ada instant message yang juga lebih besar begitu. Nah, problemnya adalah sosial media ini tidak hanya TikTok, di situ juga ada Facebook, Instagram, Twitter,
dan YouTube begitu ya. Memang ketika TikTok masuk ya dengan social commerce itu memang jadi jauh lebih besar dan lebih tinggi begitu peminatnya, karena dengan katakanlah jumlah masyarakat yang menggunakan TikTok termasuk paling besar dibandingkan yang lain, maka mereka yang paling cepat, dan ini saya kira memang berdampak kepada pelaku e-commerce yang hanya menggantungkan dari marketplace ataupun hanya menggantungkan melalui website ataupun email saja. Nah, yang saya kira memang ini yang kemudian memang harus diatur ulang begitu. Namun problemnya adalah bagaimana ini memisahkan proses pemisahan ini seperti tadi yang disampaikan, bahwa memang harus ada keadilan, harus ada pemerataan, kita menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat. Nah, ini yang tidak mudah karena harus dihitung konsentrasi rasio dan sebagainya, karena pelaku katakanlah social commerce itu tidak seperti perusahaan besar yang bisa diidentifikasi, karena kesulitannya adalah melakukan rules of origin, berasal dari mana produk dan apakah alokasinya dengan platformnya yang kemudian ini bisa kita ambil tindakan lebih lanjut begitu. Nah, memang saya kira memang dampak dari penurunan market ya di Tanah Abang ataupun pusat perbelanjaan bukan hanya karena social commerce ya, tetapi juga digitalisasi yang semakin luas begitu, yang semakin besar ya. Pertumbuhan tahun 2022 sebesar kurang lebih 5%, bahkan tahun sebelumnya pasca COVID tinggi sekali, itu juga bisa menyebabkan sekarang pelaku-pelaku bisnis konvensional memang merasa tidak memiliki tempat ya di dunia digital, dan ini yang kemudian memang perlu ada upaya ya. Ada yang sifatnya proteksi bagi mereka, tetapi ada juga upaya bagaimana memberikan edukasi bahwa mereka juga masuk pada wilayah e-commerce yang lebih baik gitu. Nah, masalahnya adalah tidak mudah. Ini bukan hanya soal literasi digital, tapi pemahaman dan katakanlah mengikutkan mereka pada e-commerce yang jauh lebih luas nanti pasarnya begitu. Anda tadi sempat menyebutkan tentang persaingan yang sehat begitu ya. Apakah saat ini yang sedang bersaing sebenarnya dari pedagang Tanah Abang dengan mereka yang ada di TikTok Shop, atau memang mereka sedang bersaing dengan waktu dalam artian era digitalisasi yang begitu cepat begitu dan mereka nggak sempat mengejar? Yang mana nih? Kalau kita lihat ya persentase e-commerce ya di tahun 2022 itu seller tuh 88,83% ya, reseller itu 9,45%, dropshipper sama 1,72%. Nah, dengan posisi ini sebenarnya memang memotong rantai pasok ya, atau rantai tata niaga dari pedagang-pedagang yang konvensional, karena katakanlah produsen ya ke seller itu cuma satu tingkat. Nah, biasanya mereka ke distributor besar, distributor kecil, sampai ke retail. Nah, dengan model e-commerce ataupun sosial social commerce tadi, itu bisa langsung dari produsen pun bisa katakanlah di-endorse oleh seorang yang punya follower sangat besar ya, misalnya di atas 15 juta atau 20 juta, ya itu pasti akan langsung menarik minat mereka untuk membeli begitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau di e-commerce itu tidak ada followersnya kecil kemungkinan, tapi kalau di social commerce itu ada peran follower. Nah, kalau misalnya dia katakanlah followernya banyak, ya otomatis punya peluang mereka untuk katakanlah meraih pangsa paling besar. Nah, karena itulah memang perlu dilihat ya, diatur kembali titik mana yang kemungkinan ada terjadi dominasi dari antar pelaku usaha begitu. Nah, tapi memang di tengah digitalisasi pasti pemotongan rantai pasok atau rantai distribusi sulit dihindarkan, meskipun saya kira memang harus ada jalan terbaik mengatasi bagaimana para pelaku usaha yang mengandalkan pola perdagangan yang masih konvensional begitu. Baik, saya ke Pak Wintor. Pak Wintor, bagaimana dengan UMKM yang mungkin ada bersama-sama dengan Anda saat ini? Apakah memang sudah seluruhnya bisa bersiap untuk menghadapi era digitalisasi ini? Karena kalau saya lihat dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 ya,
bahwa salah satu faktor yang membuat pelaku UMKM enggan masuk ranah digital dan memanfaatkan fitur-fitur adalah kekhawatiran mereka terhadap aspek keamanan data, privasi, hal-hal teknis. Jadi masih ada sekitar 19 juta saja yang ikut digitalisasi. Target di 2024 adalah 30 juta UMKM. Sejauh ini bagaimana? Saya revisi sedikit tadi datanya Mas David. Kalau sampai dengan tahun ini sudah terdapat 22 juta lebih lah. Oh, sudah UKM, 22 juta? Sudah 22 juta lebih UKM yang on board secara digital. Ini berarti 3 kali lipat dari jumlah UKM sebelum pandemi. Artinya dorongan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong teman-teman UKM ini masuk on board, memanfaatkan teknologi digital, tidak hanya dari sisi pemasaran saja, tetapi juga dari sisi produksinya barangkali, dari sisi distribusinya, dari sisi keuangannya, itu kita sudah berhasil 3 kali lipat. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa ada 64 juta UMKM di Indonesia. 99% populasi usaha kita itu adalah UMKM. Gitu. Jadi kalau ada yang mengganggu sedikit UMKM kita ini, maka kondisi ekonomi domestik kita bisa terganggu. 64 juta sekali lagi. Oleh karena itu hal pertama yang harus kita lakukan ya proteksi terlebih dahulu. Ya. Karena teknologi yang masuk ini kalau disrupsinya terlalu besar, terlalu menimbulkan efek atau kematian masalah begitu, tentu saja disrupsinya harus kita orkestrasi. Disrupsinya harus kita moderasi, jangan sampai menimbulkan efek yang seperti tadi kita khawatirkan. Oleh karena itu yang paling penting menurut kami pertama proteksi, yang kedua baru kita bicara bagaimana kita mendampingi UKM agar bisa berjalan berdampingan dengan teknologi gitu. Oke, baik. Jadi memang dari Permendak ini diharapkan bisa memproteksi itu. Tapi apakah Permendak ini cukup? Ya kalau kita bicara teknologi, ini pasti kan susah dibendung lah. Kita semua juga mengerti itu. Tetapi kan kita juga harus memperhatikan efek-efeknya yang tadi saya bilang. Yeah. Apa yang dilakukan oleh Permendak ini tentu saja sebagai langkah besar perlindungan terhadap UMKM kita. Tetapi di dalamnya sebetulnya Mas David ada banyak poin. Misalnya yang pertama, selain pemisahan tadi, importasi produk yang masuk di platform itu harus kita jaga, harus kita perketat. Karena secara nyata, real, ternyata memang yang ada di platform itu banyak diperjualkan produk-produk yang harganya jauh lebih rendah, bahkan dari HPP UKM. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa ada nih produk jilbab misalnya yang dijual hanya Rp5.000. Dan ini tidak mungkin UKM kita bersaing karena HPP di UKM kita itu 15.000, 17.000. Ada satu produk kosmetik yang ternyata dijual tanpa izin edar dari BPOM kita. Dibilang secara clear bahwa ini produk mempunyai izin edar di negaranya. Ini kan tidak betul. Oleh karena itu proses importasi barang itu juga harus kita jaga. Dan yang terakhir sebetulnya yang ini juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mendigitalisasi industri kita sendiri, mentransformasi industri kita untuk segera masuk ke digital. Karena kita juga harus sadari bahwa digitalisasi yang terjadi di hilir ini, yang terjadi di hilir seperti yang sekarang ini terlalu banyak marketplace itu memunculkan banyak seller, memunculkan banyak pedagang. Sementara yang di hulu ini juga harus kita jagain. Karena seperti yang terjadi di China misalnya, mereka sangat sukses mendigitalisasi di hulu. Oleh karena itu mereka mempunyai produk yang sangat kuat, kemudian memproduksi sedemikian masif, berkualitas, dan kemudian menjadi pusat produksi dunia. Kita mau tidak mau, kita saat ini harus memperkuat industri hulu kita. Bukan hanya bergerak di hilir, Mas David. Baik, saya kembali ke Pak Tauhid ya. Pak Tauhid, ini pertumbuhan ekonomi kita kan sejauh ini masih consumption based ya. Jadi apakah transaksi e-commerce atau social commerce ini memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita? Ya, saya kira pasti ya. Yang pertama tentu saja dari segi importasi ya. Ketika tadi konsumen di drive ya melalui barang-barang impor dengan kualitas yang lebih baik, harga lebih murah, pasti akan meningkatkan importasi barang-barang dan ini akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ya. Saya kira ini sudah terjadi sebenarnya ya lambat laun begitu ya.
Apalagi kalau kita lihat ya volume perdagangan kita memang untuk barang-barang yang non migas terutama ya di luar tambang itu defisit sebenarnya karena persoalan ini. Saya kira ini pasti akan membuat pertumbuhan ekonomi kita akan melambat, apalagi dampak ikutannya adalah industri dalam negeri akan turun, misalnya tekstil sudah jelas begitu ya, industri elektronik kalau akan bersaing ya tentu saja banyak pemutusan hubungan kerja akan terjadi dan ini akan terjadi dampak yang masif dan ini sudah mulai sedikit demi sedikit dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, saya kira memang akan menjadi ancaman kalau katakanlah kita tidak berani melakukan gebrakan, termasuk situasi yang katakanlah trade war ini juga harus bisa dibicarakan lebih jelas begitu ya. Kalau misalnya ini tidak bisa berhasil begitu, karena saya setuju dengan Pak Winter, memang bukan soal hilir tapi hulu. Tapi problemnya di hulu ini apakah memang ya misalnya di industri ini dipersenjatai nggak dengan teknologi-teknologi yang baru begitu ya. Di tekstil teknologi kita itu ketinggalan zaman. Nah ini gimana tidak bersaing? Kemudian bahan baku kita importasinya seharusnya setengah bahan jadi sudah hampir jadi begitu ya. Jadi gimana bisa dihilir berkarya kalau di hulunya tidak dipersenjatai begitu. Termasuk soal inovasi, soal riset dan sebagainya. Wah itu masih jauh. Nah saya kira ini yang kemudian bicaranya memang bukan hanya bicara Permendak tapi regulasi lain yang terkait. Nah termasuk tadi bea cukai, saya kira memang mungkin ada juga yang ilegal ini bukti nyata ya. Kalau kita lihat beberapa produk di crawling, di investigasi di website atau di marketplace, yang ilegal saya yakin jumlahnya sangat banyak, cuma mungkin belum diungkapkan publik ya, belum ada riset mengungkapkan soal itu. Karena tadi dari segi pricing policy di bawah harga keekonomian itu menunjukkan tendensi ada masalah dalam proses pentarifan, terutama beberapa hal yang berkaitan dengan apakah mereka membayar bea impor dan sebagainya, ini yang kemudian mengapa mereka bisa lebih murah. Nah itu yang menjadi pertanyaan gitu. Baik, ya kita berharap memang Permendak yang mungkin besok akan dirilis ya itu bisa mewakili UMKM dan dengan teman-temannya Pak Wintor semua juga ya, supaya kemudian ada perbaikan dan juga untuk Indonesia tentunya. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi jangan sampai akhirnya malah ngegazruk begitu ya gara-gara transaksi online yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Tauhid, terima kasih Pak Wintor. Salam sehat selalu, semoga yang terbaik untuk Indonesia.